guys, hapus dulu papan. Hari ini kita akan belajar karena listriknya mati ya, jadi ibu tidak bisa sharekan powerpointnya. Dari di sini kita akan belajar larutan penyangga, sifat larutan, komposisi dan cara pembuatan. Sistem asam basa tadi kalian jangan lupa ya, ibu kasih supaya kalian ingat. Nah, rumusnya itu tadi yang udah seluruh itu apa? Jadi basa ini namanya aseptor, jadi dia menerima aseptor. Kalau asam yang ini asam donor. Jadi asam aseptor ion H+ dan basa aseptor ion H+. Donor. Asam dia Donor. Supaya ingat, kalau kalian sesuai ingatnya apa tadi? Baat. Sebentar jangan lupa ya. Iya, Ibu. Gambar apa yang ada di depan? Mata. Mata apa? Semua mengalami tidak mata merah? Mengalami, Ibu. Jadi kalau kalian mata merah kalian obat pakai apa? Gosok-gosok. Mata. Nah, ada yang pakai gosok. Kalau pakai gosok bagaimana rasanya? Perih. Kalau pakai obat mata? Dingin. Segar toh? Nah, jadi cara mengatasinya yang benar itu bukan digosok ya kita ya. Jadi kalau yang lain sakit mata jangan pakai gosok, pakai obat mata. Obat mata mengandung, coba ini baca dulu, maju ke depan baca apa mengandung apa itu di label. Ada kemasan? Tetrahydrozolin. Iya, dia mengandung tetrahydrozolin HCl. Sebesar kadarnya berapa lihat? 0,5%. Jadi kalau kita punya mata itu dasarnya media itu berada dalam posisi asam. pH-nya itu sekitar 6,8. Jadi kalau dia dikasih dengan obat yang kamu bilang segar, segar betul ibu. Nah, kalau sudah pakai obat mata, mata yang sakit-sakit miring-miring juga langsung segar. Nah, itu karena dia dapat menetralkan. Jadi ada kandungan namanya itu HCl, tetapi bukan HCl yang dia dalam tambahkan. Dia itu kadarnya sedikit, ada kandungan basa di dalamnya, sehingga dia itu bisa menyeimbangkan pH mata. pH mata idealnya itu sekitar 7 sampai 7,3. Oke. Yang kita pelajari hari ini yaitu tentang menjelaskan prinsip kerja perhitungan pH dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup, yaitu tadi toh perannya sudah. Nah, merancang dan melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan percobaan untuk menentukan sifat larutan penyangga. Nah, jadi diharapkan setelah kalian belajar hari ini kalian dapat mendefinisikan apa itu larutan penyangga, mampu menentukan komposisi larutan penyangga, dan mampu meramalkan sifat larutan penyangga serta membuat larutan penyangga asam. Jadi larutan penyangga itu dia dapat mempertahankan pH. Sifat larutannya itu tuh ada asam dan basa. Nah, ada juga komposisi. Jadi komposisinya itu ada komposisi, terus ada cara pembuatannya. Nah, oke, sekarang ibu akan share ya. Sebenarnya bisa tayangkan video, tapi berhubung listriknya mati, semuanya bawa HP? Bawa. Oke. Tidak ada kuota. Kalian bentuk kelompok dan ibu minta bentuk kelompoknya itu 3 orang yang tengah di sini 4 orang ya. Bentuknya huruf U supaya ibu bisa mengontrol kalian semua. Bisa maju ke depan. Rini, Erni dengan kelompok di sini. Sisil, Eri, Nancy dengan Riri. Kita ya prokes ya. Seri kita di sini supaya bisa kontrol semuanya. Jangan makin mundur, makin sini. Ya.
huruf U. Oke, update status terus dan kuota jangan ikut belajar ya. Tidak ada. Oke, kelompok 1 yang di ujung, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, di LKPD itu ada, kalian bisa isi hari tanggal, kelompok, kode itu nanti kode soal ya. Jadi kalian nonton dulu videonya. Videonya di situ ada ibu lampirkan link. Jadi kalian bisa klik link di situ. Kalian nonton kurang lebih 5 menit videonya. Setelah itu kelompok 1 menjawab pertanyaan 1, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2, kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi total waktunya ibu kasih 7 menit ya. Setelah 7 menit semuanya harus sudah selesai. Tidak ada yang bertele-tele dan ibu saya belum. Oke. Semuanya sudah perhatikan? Sudah paham tentang pengerjaan? Sudah Ibu. Oke, waktu kalian dimulai dari sekarang. Kita satu kali 5 menit sudah kita bahas. Kau lihat video ini, Sob. Kerja semua ya, jangan duduk, hanya lihat teman. Jangan buka video. Ketika ditambahkan HCl. Apa yang terjadi pada larutan unbuffered dan larutan buffer pada saat ditambahkan HCl jumlah sedikit dan berlebih? Ini tunggu. Di jamnya ibu 6 menit lagi ya. Terang juga HP. Kelompok 1 perhatikan sesuai dengan soal. Jadi pada video pada saat penambah itu kalian harus benar-benar memperhatikan. Kelompok 2 sesuai dengan soal pada penambah itu harus benar-benar memperhatikan. Kelompok 3 harus memperhatikan keseluruhan video. Diputar satu kali saja ya. Terlalu panjang. Ben. Oke, masing-masing perwakilan anggota kelompoknya yang untuk maju ke depan untuk mempresentasikan.
Nanti maju ke depan ya. Nanti sampai di depan jangan mengulangi soal langsung. Misalnya soalnya apa yang terjadi, langsung yang terjadi. Sudah SMA semua ya. Oke, kita hitung mundur. Waktunya dari sekarang semuanya. Oke. Dalam hitungan keempat, semuanya sudah melepaskan ballpointnya dan tidak menulis lagi. 1, 2, 3, 4. Angkat tangan semuanya ke atas. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Masing-masing kelompok maju ke depan, satu orang yang mengkonsentrasikan jawaban. Perwakilan masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 silakan. Baik. Dari kelompok kami yang terjadi pada larutan buffer pada saat ditambahkan HCl dalam jumlah sedikit sudah langsung terlihat perubahan warna. Sedangkan pada larutan buffer semakin banyak HCl yang ditambahkan perubahan warnanya semakin terlihat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 malu-malu kah? Ayo maju-maju, jangan malu ya. Sesama teman, hanya ibu dan teman saja. Baik, terima kasih atas kesempatan kelompok kami. Dan hasil diskusi kami bahwa saat penambahan NaOH pada larutan unbuffer perubahan warnanya terjadi yang sebelumnya berwarna jadi ungu. Sedangkan yang di buffernya ketika ditambah semakin banyak NaOH yang ditambahkan warnanya semakin terlihat, maksudnya warnanya semakin jernih, Ibu. Itu. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 3. Aduh, Nong ganteng sendiri. Baik, terima kasih. Sepertinya ada yang hilang di tengah-tengah sini. Sandra, Bu. Tadi bilang hadir semua, padahal ada yang hilang. Oke. Baik. Sandra kenapa? Tadi ada Ibu. Izin keluar Ibu. Oh, ada izin. Oke. Baik, saya akan mempresentasikan menjelaskan pengamatan dari kelompok kami yang berkaitan dengan video yang kami tonton. Ada dua larutan, unbuffer dan buffer. Itu sebuah larutan ditambahkan indikator hijau dan tentunya akan berwarna hijau. Terus kemudian ditambahkan dengan larutan HCl. Pada larutan unbuffer terjadi perubahan warna menjadi hijau ke ungu dan di situ diletakkan juga dengan indikator universal menunjukkan perubahan warna. Jadi larutan tersebut mengalami perubahan warna jadi bersifat asam. Sedangkan pada larutan buffer ditambahkan HCl tetap tidak dapat mengalami perubahan, berarti mengalami bersifat basah. Sudah? Masih ada tambahkan? Sedangkan pada menambahkan dengan larutan NaOH pada larutan unbuffer tidak mengalami perubahan warna, sedangkan pada larutan buffer ditambahkan larutan NaOH mengalami perubahan warna. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Semuanya duduk ya. Tepuk tangan untuk semua kalian semua yang cinta. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan dulu. Jadi, baik ya, kalian yang semua kalian jawab itu benar, tidak salah. Hanya kecil saja, sedikit saja, kurang sedikit saja. Oke. Kita bisa ulangkan pertanyaan tadi untuk nomor 1. Pertanyaannya apa? Apa yang terjadi pada larutan unbuffer dan larutan buffer saat ditambahkan HCl? Oke, sudah nonton videonya semua? Sudah Ibu. Jadi kalau kalian nonton video, di situ ada larutan unbuffer dan larutan Buffer. Dan unbuffer, di tulisan di bawah tuh yang kecil tuh hanya tulisannya apa? Dishwater. Berarti hanya air. Pertambahkan
kemudian dimasukkan. Setelah itu dilakukan penambahan apa yang pertama? HCl. Ya. HCl itu asam atau basa? Asam. Asam kuat atau asam lemah? Asam kuat. Iya. Jadi pada saat di penambahan HCl apa yang terjadi pada larutan unbuffered? Warna menjadi hijau. Oke, semuanya lupa. Pink. Oke, pintar ya, ingat-ingat ya. Jadi pada saat penambahan sedikit saja dia langsung berubah warna menjadi pink. Berarti tandanya larutan tadi yang air, dia pH-nya menjadi asam. Habis itu untuk larutan buffer saat dilakukan penambahan dia tidak berubah warna. Pada saat itu dia tidak berubah warna. Ditunjukkan oleh trayek pH-nya. Di situ kan setelah dia disuruh tuh lihat, perhatikan ada trayek pH-nya di situ di samping videonya. Semuanya tidak hanya perhatikan, fokus hanya di buffer dan itu ya. Komponen yang lain kami tidak perhatikan itu. Oke. Nah, jadi di situ dia bisa mempertahankan apa untuk larutan yang buffer? pH. Ya, dia bisa mempertahankan pH pada saat penambahan HCl. Sekarang yang nomor 2. Pertanyaannya apa tadi? Apa yang terjadi pada larutan unbuffered saat ditambahkan NaOH sedikit dan berlebih? Nah, pada penambahan sedikit warnanya berubah. Tidak ingat warnanya berubah dari apa menjadi apa? Dari hijau menjadi ungu. Oke. Dari hijau menjadi ungu. Dari pink ya, tadi sudah berwarna pink. Lupa semua. Ingat yang hijau-hijau saja. Hijau menunjukkan. Anjay. Jadi intinya sama. Nanti pulang kalian bisa memperhatikan video, jangan diputar sekarang. Eri HP-nya turunkan. Oke. Nah, intinya juga sama. Dia bisa mempertahankan pH pada penambahan sedikit Basas. Kalau berlebih dia sudah tidak bisa. Untuk larutan Nah, tadi sudah semangat penyangga sama dengan buffer. Giliran mengubah penyangga itu apa? Lupa semua. Oke, kelompok 3. Mengapa terdapat perbedaan antara larutan unbuffered dan larutan buffer? Iya, karena mengapa ada perbedaan? Tadi belum terjawab ya, walaupun mereka sudah menjelaskan bisa mempertahankan pH. Mengapa yang terjadi? Sebenarnya kenapa ini dulu? Padahal sama-sama ditambahkan HCl, sama-sama. Perbedaannya pada apa tadi? Ibu bilang tadi pil buffer. Yang satu orang masuk dengan pil buffer, yang satu tidak dimasukkan. Jadi di situ sebenarnya ada kandungan komposisi yang di dalam yang menyebabkan dia bisa mempertahankan pH. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Tadi ibu bilang kita pelajari apa saja hari ini? Pada pertemuan tadi, ada yang bisa mengulang? Sudah lupa? Pengertian. Oke. Ada yang bisa memberikan ibu pengertian? Pengertian larutan penyangga atau buffer? Berdasarkan tadi kita kan sudah analisis, terus kita sudah menjawab soal bersama-sama. Jadi kira-kira apa itu larutan buffer? Ya, prinsip atau Erik ada suara-suara tadi dengar berbisik-bisik. Ya. Dan Apa itu larutan penyangga? tentunya ada larutan yang tetap mempertahankan pH walaupun ditambahkan sedikit asam maupun basa. Oke. Tepuk tangan dulu untuk prinsip. Jadi melengkapi sedikit di sini. Jadi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH pada penambahan sedikit asam dan sedikit basa. Oke. Jadi dan selain itu pada penambahan sedikit asam atau basa dia juga bisa pada pengencerannya ya, dia bisa mempertahankan pH. Jadi kalau pengenceran larutan tadi kita tambahkan lagi dengan air, berarti dia tetap mempertahankan pH-nya. Dia tidak mengalami perubahan pH pada penambahan. Oke. Larutan buffer adalah larutan yang terdiri dari asam lemah, dan
konjugasi. Nah, terus ada Basal ya. basal Basal. konjugasi dan asal konjugasi. Oke, Asam semuanya konjugasi. pintar semua. Jadi larutan buffer adalah larutan yang terdiri dari asam lemak atau basa lemak dan garamnya. Ibu tulis apa di kapan? Asal lemak basal. Nanti sebentar masih ada kaitan dengan garamnya. Oke. Jadi larutan yang mampu melawan atau mempertahankan pH ketika terjadi penambahan sedikit asam atau basa. Kalau di sini sudah paham tentang pengertian larutan penyangga? Sudah Ibu. Oke, kita lanjut. Oke, sifat larutan penyangga. Jadi larutan penyangga bersifat apa tadi? Ada berapa sifat larutan penyangga? Oh, ada berapa sifat? Tadi sudah tahu pada penambahan HCl. Sifatnya apa? Ya Ibu, sifatnya ini. Sifatnya ada berapa larutan penyangga? Sifatnya ada berapa? Iya. Jangan malu-malu. Besar. Ibu tidak terlalu. Dua. Sifat asam dan sifat Basa. Oke. Jadi dia ada dua sifat, yaitu apabila ditambahkan sedikit asam kuat atau basa kuat. Tadi kan sudah tahu untuk larutan penyangga. Jadi kalau dia ditambahkan asam kuat, dia bisa mempertahankan pH-nya pada kondisi asam. Pada kondisi tersebut, kalau ditambahkan basa, dia bisa mempertahankan pH-nya pada kondisi tersebut. Dia tidak mudah berubah. Nah, selain itu, motor ya. Semua sudah pernah naik motor? Sudah, Bu. Motor daya tampungnya berapa orang? 2. Bisa GTO juga Ibu. Bisa 2, bisa 3. Berarti semuanya sudah pernah GTO, GT4 dan lain-lain. Jadi GT4 contoh kita, gitu. normalnya dia bawahnya seri. Motornya ya sudah bisa muat lah. Sampai pergi jalan-jalan ke mall. Di tengah perjalanan mengangkut prisir, mengangkut Ernie, mengangkut Ririn. Aduh. Kira-kira apa yang terjadi dengan motor? Jadi bemo. Motor jadi bemo Ibu. Banyak besar, jadi dia tidak bisa menahan muatan. Jadi sama dengan larutan penyangga. Kalau ditambahkan semakin banyak asam kuat, basa kuat, dia tidak bisa menahan. Dia ada daya tampungnya sampai batas tertentunya saja. Oke, sudah semua paham sampai di sini? Sudah. Oke. Sekarang komposisi larutan penyangga. Nah, sebenarnya ini menjawab tadi pertanyaan, mengapa terdapat perbedaan pada larutan unbuffer dan larutan buffer? Perbedaannya karena pada komposisinya. Karena pada larutan buffer dia ada komposisinya ini. Asam lemak dengan basa konjugasinya dan basa lemak dan asam konjugasinya. Nah, komposisinya yang ini untuk asam, yang ini untuk basa. Oke. Semuanya sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham Ibu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, cara membuat larutan penyangga. Jadi tadi larutan penyangga ada asam dan basa, tapi untuk hari ini kita hanya penyangga Asam. saja. Jadi larutan penyangga asam ini dapat dibuat dengan mereaksikan asam lemak dan garamnya. Contohnya, Joyce bisa hapus dulu papernya. Contoh asam lemak, ada yang bisa memberikan contoh? CH3COA. Terima kasih Joyce. CH3COOH direaksikan dengan garamnya. Jadi garam itu merupakan pencampuran dari asam dan basa. Jadi kalau CH3COOH garamnya itu contohnya CH3COONA. Dia ini terbuat dari asamnya itu
Kalau bangsanya NaOH. pintar semuanya ya. Ibu harap tidak melupakan materi. Oke. Nah, di sini tadi seperti yang komposisinya itu tadi harus ada asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, asam lemahnya di sini adalah CH3COH. asam konjugasi tadi, basa konjugasi tadi apa? Di awal tadi ibu ada coret-coret sedikit tentang basa konjugasi. Sudah lupa? Basa konjugasi, apa itu basa konjugasi? Yang menerima Reseptor nerima. Jadi di sini apabila dia memberi atau di sini contohnya ya, dia di sini protonnya di sini tidak selamanya habis. Misalnya Na dia berpesta dengan apa? Nanti CH3 CO